Sahabat wanita, salam jumpa. Saya Anneke hadir lagi di ruang dengar Anda, masih dalam acara Wanita Berpengharapan. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seseorang yang umurnya ada dalam kelompok lanjut usia. Beliau bercerita bagaimana susahnya makan, padahal masa mudanya dulu, beliau termasuk orang yang suka makan dan suka banyak sekali jenis makanan. Ini mungkin masalah banyak orang dalam kategori usia lanjut, mungkin juga masalah Anda. Informasi tentang lansia dan makanan akan saya bagikan untuk Anda. Tidak perlu merasa hina, adalah pelajaran bagi jiwa Anda yang akan hadir di bagian kedua acara ini nanti, dan Ibu Lilis Gantari yang akan membagikannya untuk Anda. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, orang tua khususnya lansia dengan usia di atas 60 tahun sering kesulitan dalam mengunyah atau mencerna makanan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyiapkan makanan khusus untuk lansia. Selain makanan berat, ada kalanya lansia membutuhkan makanan tambahan seperti snack atau camilan sehat yang dikhususkan untuk orang tua. Sebelum membuatkan makanan untuk lansia, ada baiknya mengetahui kondisi kesehatan gigi dan mulut mereka. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jenis makanan apa yang cocok. Jangan lupa juga untuk memperhatikan nilai gizi dan nutrisi. Penting juga untuk tidak membuatkan makanan yang memang tidak boleh dikonsumsi oleh lansia, seperti daging merah, makanan olahan, dan makanan manis. Ada beberapa jenis makanan yang bisa dikelompokkan sebagai camilan atau snack sehat untuk lansia untuk membantu program diet serta mengurangi resiko berbagai jenis penyakit seperti tekanan darah tinggi, jantung, bahkan kanker. Diet di sini bukan untuk menurunkan berat badan, tetapi untuk menjaga kestabilan berat badan. Memberikan snack atau camilan untuk lansia bisa membantu mereka kenyang lebih lama, sehingga mencegah mereka makan berlebihan. Dengan begitu, lansia yang menderita diabetes, kadar gula darahnya bisa lebih stabil. Setiap lansia mempunyai makanan pantangan yang berbeda-beda, tergantung dari kondisi kesehatannya. Sehingga penting juga untuk konsultasi dengan dokter atau ahli gizi mengenai makanan ringan atau camilan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi, dan perlu juga mengetahui berapa banyak yang boleh dikonsumsi. Ada buah anggur dan pisang. Buah anggur dikenal mempunyai banyak manfaat seperti mencegah kanker, menjaga kesehatan jantung, melawan penuaan, menjaga kesehatan otak, sehingga menjauhkan dari resiko pikun dan menurunkan kadar kolesterol. Sedangkan buah pisang punya kandungan karbohidrat, vitamin, dan serat yang sangat baik untuk kesehatan pencernaan, sehingga bisa mencegah lansia mengalami sembelit. Buah pisang juga bisa memperlancar metabolisme, termasuk aliran oksigen ke otak. Buah pisang dan anggur bisa dikonsumsi secara rutin setiap hari atau bergantian sesuai dengan rekomendasi dokter atau ahli gizi. Ada juga beberapa jenis kacang-kacangan yang sangat baik untuk semua orang khususnya lansia. Kacang almond dan hazelnut misalnya. Kedua kacang ini bisa memberikan manfaat untuk mengontrol kadar gula darah, termasuk menurunkan kadar kolesterol. Kacang hazelnut punya kadar antioksidan yang cukup tinggi, sehingga berdampak pada kesehatan jantung, otak, dan bisa menurunkan risiko kanker. Pastikan memberikan kacang-kacangan ini dalam keadaan yang mudah dikunyah para lansia, terutama mereka yang bermasalah dengan gigi.
Selain kacang-kacangan, ada juga biji-bijian yang bisa dijadikan pilihan penting untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat tubuh. Ada gandum, rima, jagung, dan sebagainya yang bisa dijadikan sebagai olahan camilan untuk lansia. Kandungan tinggi serat pada biji-bijian bisa membantu menyehatkan sistem pencernaan dan memberikan manfaat lain bagi kesehatan, seperti menetralkan racun di dalam tubuh, mencegah kolesterol tinggi, mengurangi risiko kanker, dan membantu menjaga berat badan. Di Indonesia, untuk mendapatkan ubi sangat mudah ya. Semua pasar tradisional pasti menjual berbagai macam ubi. Ubi punya tekstur yang lembut, sehingga cocok dijadikan sebagai makanan untuk lansia. Beberapa jenis ubi punya kandungan serat dan antioksidan yang bisa melawan radikal bebas. Efek lainnya bisa menyehatkan sistem pencernaan, mempertajam penglihatan, dan meningkatkan fungsi otak. Telur rebus juga bisa jadi alternatifnya karena mengandung sumber protein asam amino yang bisa membantu menurunkan hormon grelin atau hormon pemicu rasa lapar. Buatkanlah telur rebus sebagai lauk atau camilan setelah sarapan, supaya para lansia bisa kenyang lebih lama. Manfaat lainnya dari telur rebus adalah bisa meningkatkan kinerja otak, memperkuat otot, tulang, dan gigi, serta menjaga kesehatan mata, bahkan bisa mencegah penyakit jantung. Yogurt juga bisa jadi pilihan, tapi hati-hati karena tidak semua yogurt baik untuk kesehatan, khususnya bagi lansia. Kalau yogurt ditambah berbagai varian rasa, termasuk pemanis, sebaiknya tidak dikonsumsi para lansia. Tapi yogurt murni tanpa tambahan rasa atau pemanis sangat baik untuk orang tua khususnya lansia, karena mengkonsumsi yogurt bisa membantu menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jus buah dan sayur seringkali menjadi alternatif makanan dan minuman para lansia. Tetapi, proses penyajian dengan menambahkan pemanis seperti gula atau kental manis justru menjadikan jus tidak baik untuk kesehatan. Dalam membuat minuman jus, baik jus buah atau jus sayuran, sebaiknya tidak menambahkan pemanis atau kental manis, supaya kandungan dari buah dan sayuran tetap utuh. Beberapa jenis jus buah atau sayuran bisa memberikan manfaat bagi kesehatan, seperti menghilangkan racun, menyehatkan sistem pencernaan, meningkatkan metabolisme tubuh, dan membantu menurunkan berat badan. Jadi meskipun sudah lansia, sudah lanjut usia, bahkan mungkin ada masalah dengan gigi, karena mungkin ompong atau harus memakai gigi palsu, makanan bergizi dan bernutrisi tetap dibutuhkan para lansia dengan pengolahan yang tepat supaya bisa dikonsumsi dengan nyaman. Sahabat wanita, jangan lupa tetap sediakan makanan bergizi untuk para lansia di rumah. Atau kalau Anda juga termasuk dalam kelompok ini, Anda perlu menyiapkan makanan bergizi juga untuk Anda. Sekalipun sudah lansia, kesehatan dan kebugaran tubuh perlu dijaga. Sesaat lagi Ibu Lilis Gantari akan hadir di ruang dengar Anda dengan pelajaran rohani, tidak perlu merasa hina. Sesudah sebuah lagu berikut ini, silahkan menyimaknya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sahabat, ketika Pangeran Charles dinobatkan sebagai Raja Inggris, hampir seluruh media, baik itu di televisi, siaran radio, dan semua media sosial ikut memberitakan. Dan tentu saja, hampir seluruh penduduk dunia menyaksikan penobatannya yang agung yang diadakan di sebuah gereja di Inggris. Di samping upacara penobatan yang agung itu, media juga menyoroti anak bungsu Raja Charles, yaitu Pangeran Harry. Ia menghadiri upacara penobatan ayahnya menjadi raja itu hanya seorang diri, tanpa ditemani anak dan istrinya. Ia juga tidak duduk di deretan bangku depan seperti kakaknya. Keadaan ini menjadi sorotan dan berita besar di seluruh dunia. Pangeran Harry telah diperlakukan seperti orang biasa tanpa baju militer. Bahkan ia tidak diizinkan hadir di atas balkon saat Raja Charles dan seluruh keluarganya melambaikan tangan ke khalayak ramai yang ada di bawah balkon. Ketika saya menyaksikan peristiwa penobatan itu, saya juga merasa prihatin dan bertanya dalam hati, mengapa seorang ayah tega memperlakukan anaknya sendiri seperti itu? Pangeran Harry seolah dipermalukan di depan mata orang di seluruh dunia. Pangeran Harry tidak dihargai
dan tidak dianggap sebagai keluarga raja. Memang, Pangeran Harry dianggap salah karena telah menikah dengan wanita yang tidak berkenan di hati keluarga kerajaan karena warna kulitnya. Peristiwa penolakan Pangeran Harry itu membuktikan bahwa Raja Charles adalah seorang raja yang membedakan suku dan ras. Sahabat, bagaimana perasaan Anda bila Anda diperlakukan seperti Pangeran Harry, tidak dihargai, direndahkan, bahkan ditolak? Tentu akan merasa terhina. Anda akan merasa diri Anda tidak berharga lagi, walaupun Anda seorang pangeran atau Anda orang yang sangat terpandang. Tentu saja, Anda akan merasa terhina dan tak berharga bila ada orang yang merendahkan Anda. Apalagi bila Anda merasa diri Anda hanyalah manusia biasa, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki pendidikan yang tinggi, dan lain sebagainya. Sahabat, siapapun yang menghina Anda, siapapun yang tidak menghormati Anda, bukanlah masalah, karena Anda adalah seorang yang mulia dan terhormat. Siapapun diri Anda, apakah Anda itu seorang yang sederhana atau tidak mempunyai apa-apa, Anda tidak perlu merasa hina dan tidak terhormat, karena Anda adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tuhan sendiri yang menenun Anda. Kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat 13 dan 14 mengatakan, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Perkataan Raja Daud ini adalah bukti bahwa Anda dan saya diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Dan Raja Daud sangat menyadari bahwa dirinya diciptakan dan ditenun sendiri oleh Tuhan. Dan Daud juga mengatakan bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Daud sangat bersyukur kepada Tuhan atas dirinya dan hidupnya yang diciptakan dengan begitu ajaib. Lalu, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga menyadari bahwa Anda ditenun oleh tangan Tuhan sendiri? Apakah Anda menyadari bahwa kejadian yang Anda alami itu dahsyat dan ajaib? Saya berharap Anda menyadarinya dan bersyukur atas kejadian Anda yang dahsyat dan ajaib itu. Kemudian Raja Daud juga mengatakan bahwa kita adalah manusia yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dalam Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang ke-3 sampai 9. Ada nyanyian Raja Daud yang mengatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Tuhan yang menciptakan kita sangat memuliakan dan menghargai hidup kita. Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Raja Daud mengatakan, "Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba
dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Sahabat, kita adalah ciptaan yang sangat mulia. Bahkan dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan menciptakan diri dengan karakter yang hampir sama dengan Tuhan Allah. Dan kita diberi kuasa untuk mengelola dan menguasai apa yang ada di bumi ini. Kita diberi akal pikiran yang dapat menghasilkan pekerjaan dan karya yang besar. Kita juga diberi hati dan jiwa yang luhur untuk melakukan kebaikan. Jadi, jika ada orang yang menghina Anda, ada orang yang merendahkan Anda, atau ada orang yang mau menjatuhkan Anda, tidak ada alasan untuk merasa terhina bila Anda menyadari Anda adalah orang yang mulia dan orang yang terhormat. Kecuali bila Anda melakukan hal-hal yang jahat yang membuat diri Anda terhina. Bila hidup Anda tidak menggambarkan citra Allah yang penuh kasih, maka Anda bisa merasa hina karena hidup Anda tidak mulia dan tidak terpuji. Tetapi bila Anda adalah orang baik, bila Anda selalu memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik Anda, dan bila hidup Anda penuh kasih seperti gambaran Allah, maka Anda adalah orang mulia dan terhormat. Sahabat, ingatlah kata-kata Raja Daud yang mengatakan, "Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Jangan risaukan orang yang menghina dan merendahkan Anda. Teruslah menjadi manusia yang terhormat dan mulia dengan melakukan perbuatan kasih seperti Allah sendiri. Amin. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupa
Sahabat wanita tidak perlu merasa hina juga kalau Anda sudah termasuk dalam kelompok lansia. Yang tetap perlu dijaga adalah kesehatan dan kebugaran tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sampai di sini dulu jumpa kita, pastikan Anda tidak ketinggalan informasi dari acara Wanita Berpengharapan di waktu yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan. Bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.